Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, kita bisa bertemu kembali di channel ini. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah kesabaran. Dalam setiap kehidupan, di sana pasti ada sebuah episode-episode kehidupan yang berbeda. Di sana kadang kita mendapati episode di mana kita itu berada di dalam kebahagiaan, berada di dalam kesenangan, tetapi di sisi lain episode kehidupan yang lain mungkin kita dirundung dengan rasa sedih, dengan rasa galau, dengan hati yang begitu merana dan lain sebagainya. Semuanya senantiasa terus berputar seperti layaknya roda yang berputar, roda kehidupan. Oleh karena itu, kehidupan manusia yang dengan berbagai warna-warni rasa yang dirasakan oleh manusia itu adalah menjadi sebuah ujian tersendiri bagi manusia. Bagaimana dengan ujian senangnya, dengan ujian kelapangan hatinya, bagaimana dengan ujian dari kelebihan rizki dan lain sebagainya dari hal-hal yang menyenangkan jiwa. Dan sebaliknya ujian-ujian yang menghimpit hati, yang membuat jiwa bersedih, itu semuanya bagaimana menguji keimanan kita agar kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dalam kesadaran yang sepenuhnya. Apa maksudnya dengan kesadaran yang sepenuhnya? Sebuah kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebuah kesadaran bagaimana kita hidup di dunia ini adalah sebagai sebuah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian dalam kehidupan merupakan sebuah sunatullah, sebuah hukum alam yang dimana di dunia ini tidak ada keabadian, tidak ada kebahagiaan yang sepenuhnya abadi, tidak ada kesedihan yang senantiasa menerus merongrong jiwa kita. Tidak ada yang abadi. Oleh karena itu Allah benar-benar menegaskan di dalam firman-Nya untuk menjadi sebuah pegangan, untuk menjadi kesadaran kita, untuk menjadi sebuah kesadaran agar kita mawas diri dalam kehidupan ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum. Di sini Allah menggunakan lafaz atau menggunakan tambahan nun taukid yang artinya dalam perspektif bahasa Arab adalah sebuah penekanan, penegasan. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sesuatu dari rasa takut yang merongrong jiwa kita, yang membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa merasakan sebuah ketenangan. Di sisi lain Allah juga menguji manusia dengan rasa lapar. Secara keumuman, kesempitan hidup, kesempitan rezeki dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempitan itu, apakah manusia itu tetap tegak istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dengan ujian yang menghimpit kehidupannya, yang menghimpit jiwanya, apakah menjadikannya ingkar kepada Allah? Apakah membuat dirinya menghujat takdir yang Allah sudah berikan kepadanya, menghujat ujian yang telah ditimpakan kepadanya? Di sisi lain juga Allah menguji manusia dari kekurangan harta, dari keterbatasan materi, dan Allah juga menguji manusia dari kekurangan fisik, yang dimana setiap manusia pasti diberikan sebuah ujian-ujian yang berbeda. Ada yang diberikan kelapangan hidup, tetapi di sisi lain Allah memberikan ujian masalah keluarga dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, ada yang diberikan keluarga yang tenang, damai, tetapi diberikan kesempitan hidup, kesempitan rezeki dan lain sebagainya, dan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan.
Dan Allah juga menguji manusia dalam ayat tersebut, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Menguji manusia itu dengan kurangnya buah-buahan, atau mungkin dapat diartikan sebagai sebuah kesenangan yang bersifatnya untuk merepres diri kita, repressing dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah menegaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ujian, diberikan musibah, mereka dengan penuh kesadaran hatinya, dengan penuh keimanan, mereka mengucapkan dengan setulus hati, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diberikan oleh Allah ujian hidup dari berbagai macam ujian, mereka dengan sepenuh kepasrahan diri, dengan sepenuh ketundukan diri, mengucapkan dengan penuh kesadaran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, kami berhak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti itu, yang dengan penuh keikhlasan mengucapkan lafaz yang mulia, sebuah lafaz tanda sebuah kesabaran dan keteguhan iman, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang diberikan kebaikan dan pahala yang besar, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, oleh karena itu balasan bagi orang-orang yang bersabar, karena sabar itu tidaklah begitu mudah untuk diamalkan, tidak semudah diucapkan sebagaimana ikhlas, tidak semudah diucapkan ikhlas, tetapi pasti akan begitu berat dan butuh perjuangan untuk melakukan sebuah keikhlasan dan kesabaran. Bagi mereka yang sabar, Allah memberikan sebuah pahala yang begitu luar biasa, pahala yang tidak putus-putusnya, pahala yang senantiasa mengalir baginya seperti derasnya hujan yang begitu banyaknya tidak terputus-putus. Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai hambaku orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagi mereka yang berbuat kebaikan di dunia, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan yang sama. Dan ingatlah, sesungguhnya innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya kami akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa sebuah hisab. Inilah sebuah balasan dari Allah bagi mereka yang sabar dalam menghadapi ujian hidup, dalam memaksakan dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan. Karena kesabaran bukan hanya ketika ditimpa ujian, tetapi kesabaran adalah bagaimana kita untuk menyabarkan diri, memaksakan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga hidayah dan taufiknya. Sahabat yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengagumi perkara orang-orang yang beriman itu. Kenapa perkara orang-orang yang beriman itu dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih bedanya dengan manusia yang lain? Inilah perspektif seorang muslim, bagaimana dengan ujian yang dia hadapi, ketika diberikan ujian yang menyempitkan hidup, dia bisa lolos dan menjadi hamba yang bersabar, menjadi hamba pilihan Allah. Dan jika diberikan sebuah kelapangan hidup, dia juga bisa bersyukur kepada Allah dan lolos menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu khair wa in asabahu sarrahu syakara fakana khairun lahu wa in asabahu dharrahu sabara fakana khairun lahu. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu, apabila diberikan kebahagiaan, kelapangan hidup, kelapangan jiwa, ketenangan, kebahagiaan, mereka syakara, mereka bersyukur kepada Allah, mereka mengolah rasa syukurnya, rasa bahagianya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi sebuah energi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjadi sebuah energi untuk meningkatkan takarubnya kepada Allah, menjadi sebuah energi untuk menambah semangatnya di dalam membaca Al-Quran, dalam menuntut ilmu dan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan-kesenangan hidup itu menjadi sebuah jembatan dia mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi, yaitu di surga kelak. Inilah
sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang yang beriman itu adalah mereka yang mencicipi dunia. Mereka tidak melupakan dunia, tapi mencicipi dunia, tetapi bagaimana dengan kenikmatan dunia itu menjadi jembatan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Dan sebaliknya, ketika orang beriman itu diberikan sebuah ujian yang menyempitkan jiwanya, yang menggalaukan hatinya, yang membuat semrawut pikirannya, mereka bersabar, mereka ikhlas, mereka yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada sebuah solusi. Dalam setiap masalah itu pasti banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Mereka bersabar. Maka orang yang bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah dan orang yang bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah, mereka menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang berhasil dari mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengagumi orang yang beriman, mengagumi orang yang beriman yang mampu memanage hatinya, memanage emosinya, memanage kesadarannya untuk senantiasa bermain antara syukur dan sabar dalam setiap kehidupannya. Sahabat yang berbahagia, maka bagaimanakah kita untuk mengkristalkan keimanan kita, untuk lebih meningkatkan taqarrub kita kepada Allah, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kalian. Maka untuk menilai sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kesolehan kita, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, kita bisa nilai sejauh mana kita senantiasa mengingat Allah, ya, mengingat Allah dalam berdiri kita, dalam duduk kita, dalam istirahat kita dan lain sebagainya. Bagaimana kita senantiasa dalam setiap saat melakukan sebuah koneksitas jiwa kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah, ayunan langkah kaki kita, dalam setiap hembusan napas kita, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kedekatannya kepada Allah. Tetapi jika kita senantiasa lupa, senantiasa lalai, bahkan ketika melakukan sholat yang wajib saja, ibadah yang wajib saja, kita tidak ingat kepada Allah. Ketika kita bertakbir sholat, pikiran kita sudah melanglang buana ke sana kemari dan lain sebagainya. Lupa sedang apa kita. Maka itu adalah sebuah gambaran dari kualitas keimanan kita yang masih cemen. Sebuah kualitas keimanan kita yang masih bagai butiran-butiran rengginang yang begitu kecil, jauh seperti keimanan-keimanan para ulama. Maka Allah menegaskan, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Maka meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Maka meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah menjanjikan sabar dan salat. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah, hai manusia, jika engkau diberikan sebuah ujian, diberikan kesempitan hidup, meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Kenapa ibadah salat? Kenapa ada sebuah perpaduan antara sabar dan salat? Maka salah satu hikmah kenapa Allah memberikan sebuah perintah-perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah, tiada lain dan tiada bukan, itu adalah untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, membersihkan keimanan kita, menggosok keimanan kita, agar fitrah keimanan kita kepada Allah begitu kuat, mengkristal. Bagaimana koneksitas keimanan kita kepada Allah begitu kuat sinyalnya. Itulah hikmah dari ibadah. Tetapi di sini ditegaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Maka hal itu begitu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Karena banyak manusia yang mungkin dari yang saum, yang sholat, hanya sebatas gerakan saum, hanya sebatas menahan haus dan lapar, tetapi tidak mendapatkan sebuah ruh, sebuah esensi, sebuah nilai rasa dari ibadah tersebut, sehingga ibadahnya kering. Seperti halnya sholat. Ketika kita sholat penuh dengan kehusuan, maka pasti kita akan mendapatkan setelah selesai sholat itu mendapatkan sebuah ketenangan, kedamaian, dan sebuah pikiran yang fresh dan segar.
Berbeda ketika kita sholat, tetapi kita pikirannya melanglang buana ke sana kemari. Ketika salam selesai, apa yang kita dapatkan? Ya, tidak ada yang kita dapatkan. Malah tidak ada ketenangan dan kedamaian kita dapatkan. Maka setiap manusia bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, tetapi sangat sedikit sekali mereka yang benar-benar ruhnya benar-benar melakukan sholat itu. Bagaimana mereka menjiwai sholatnya. Maka orang yang khusyuk itu dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk salah satu indikatornya adalah mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalannya. Baik amalan-amalan yang di depan publik, di depan orang kebanyakan, ataupun amalan-amalan yang dilakukan ketika sendiri, kemaksiatan yang dilakukan di depan orang, ataupun kemaksiatan yang dilakukan dalam keheningan, dalam kesendirian. Maka semuanya akan dihisab. Itulah salah satu indikator orang-orang yang khusyuk, sahabat yang berbahagia. Maka sabar itu merupakan sebuah pemberian yang begitu besar, begitu berharga. Wa may yatasabbar yusabbirullahu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabar. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan meneguhkan kesabarannya. Dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat untuk kehidupannya, yaitu kecuali adalah kesabaran. Karena dalam kehidupan kita pasti menemukan sebuah perkara-perkara di mana sebuah masalah kita hadapi dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh ikhtiar kita. Tetapi ada kalanya ikhtiar kita mentok dan di sana ada sebuah kesabaran yang kita butuhkan. Layaknya seperti petani. Ketika bertani mengolah lahannya, mengolah ladangnya, bukan hanya kerja keras, tidak cukup petani bekerja keras, cangkul, merawat, memberi pupuk dan lain sebagainya, tidak cukup. Kerja keras saja tidak cukup, tetapi butuh kesabaran. Petani setelah ikhtiarnya maksimal harus membutuhkan kesabaran untuk merawat dan mengikuti sunatullah, yaitu 3-4 bulan barulah memetik hasilnya, memetik dari hasil jerih payahnya. Itulah sebuah kesabaran. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan sebuah pengingat untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi sahabat semua. Mudah-mudahan memberikan sebuah kemanfaatan. Demikian, mohon maaf jika ada sebuah kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.